Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam. Ado nak anggota nyon ka Bro kini ko. Hmm. Dulu masuk ketek-ketek ambole kan. Pernah mendongau bakso Kabupaten Kampar itu pernah diberi julukan dengan Serambi Mekah, Bro. Jadi mungkin iko perlu diulang-ulang kaji lama, Bro ya. Apa sebab dulu dak disebut dengan Serambi Mekah? Adakah kategori yang memang mirip ya dengan situasi dan kondisi Mekah lah secara khusus ya, Prof? Iya. Mungkin Pak Prof bisa menjelaskan itu, Prof. Yep. Ya. Jadi memang itu panjang cerita. Panjang cerita, ya. Karena memang masyarakat Kampar itu pusat peradaban agama sejak dulu kan. Sejak dulu. Sejak zaman kuno dulu. Jadi masyarakat Kampar itu sudah ditempa dengan karakter agama. Ya. Jadi ada religius karakter namanya di Kampar itu yang sudah bakaunya awak ke awak itu kan ya. Nah dulu ceritanya di zaman dulu bahkan sebelum Masehi. Jadi Kampar itu sudah menjadi pusat dunia dalam masalah kepercayaan, masalah agama. Yang berpusat di yang dulu namanya Mong Takui. Mong Takui ya. Mong Takui itu kemudian jadi Muaro Takui. Nah, di situ ada pusat pengajian tinggi. Ya kalau kini universitas lah. Yang memperdalam agama, kepercayaan lah. Sehingga itu menjadi kalau kini universitas terkemuka lah di dunia. Waktu itu ya. Di Muara Takus itu. Nah itu yang diorganisir oleh para datuk. Datuk. Disebutlah di situ Kedatuan Muara Takus. Nah situlah arealnya itu luas sekali. Ya puluhan kilometer tuh radiusnya kampusnya itu. Yang kini situs-situsnya masih tersisa. Ajarannya itu ajaran monoteisme. Ajaran tauhid. Tidak ada orang menyembah yang lain-lain, menyembah Tuhan. Ya tentu dengan cara yang sesuai dimasuki itu kan. Nah, disitulah orang pemuka-muka di Asia dari India datang, dari Cina datang, itu dari catatan-catatan kuno dari Cina, catatan Ising, ke kunjungan Fahien, ke Nusantara itu berlayar menyusuri sungai. Bertemu di pertemuan dua sungai, yaitu sungai-sungai yang mengalir di Kampar Kiri dan Kampar Kanan, sampai ke daerah lokasi itu. Di situ ada ribuan siswa, ribuan santri yang mengaji gitu, belajar lah. Banyak di situ dari India, dari daratan Asia seperti dari apa. Nah itu namanya Pahien tu Cempo. Cempo tu orang-orang orientalis barat tu kata campa di Thailand deh. Cempo tu Kempo. Kampau. Kampau tu Kempo tu ya kampau itu lah. Mana yang lain lagi? Ada lain. Jadi kampau. Kemudian kan ujung-ujungnya di Kampar jadi kan, tapi Kampau aslinya. Itulah dimodernkan bahasa Melayu tinggi nama Kampar tu. Kalau bahasa Melayu rondanya, bahasa Melayu kunonya Kampau. Yang diucapkan de orang Cina Cempo. Cempo tu Kempo. Sama dengan Kampau. Nah itu, di Sungai Kampau. Tak ada Batanghari atau namanya Musi, sabuk-sabuk situ lah. Ya, itu di abad ke-5 Masehi tu.
Itu kunjungan-kunjungan itu. Dan itu sudah berabad-abad sebelumnya sudah menjadi pusat. Dan disitulah diajarkan. Jadi orang-orang India yang pulang ke negerinya mengajarkan ajaran Dharma kok. Yang ya konon tapi tidak bisa dipastikan itu ajaran tauhid Dharma itu berasal dari Nabi Ibrahim. Nah, jadi disitulah orang membangun yang candi kini itu. Nah, di situ orang tawaf. Sampai waktu-waktu belakang ini Cito Datuk di balai yang di Motakwiro. Dulu kalau datang rombongan gajah ke situ, lu tawaf di situ dulu. Mungkin sebelum Nabi Ibrahim membangun Ka'bah ada di situ. Ada ya. Ya, tapi itu apa spekulasi lah itu ya. Spekulasi. Tapi gajah yang tawaf situ tuh kata orang-orang situ real, banyak saksinya kan. Kemudian ketika orang belajar di kampus Muara Takus tuh pulang ke negerinya, diajarkan ajaran Dharma, tetapi generasi-generasi kemudian itu diubah sesuaikan dengan kepercayaan setempat. Maka lahirlah di India itu agama Hindu. Karena di waktu itu ada kelas-kelas masyarakat kan. Itu ada kelompok pendeta itu menamakan dirinya Brahma, kelompok Brahmana. Kemudian ada kelompok Polegoisa, ada Sudra dan seterusnya, itu yang kelompok yang paling bawah, Paria, yang jadi budak-budak. Nah, itulah asal agama Hindu itu memang lahir di India, tapi itu kalau ada Hindu, Buddha di Nusantara itu Kudian, Kudian tuh. Tapi yang asli, yang original tuh ajaran Dharma itulah. Nah, itulah yang ada kesamaan dengan Ka'bah tuh. Kan orang tahu di Muara Takus orang tahu dulu. Jadi itu abad ke-5 tadi ya. Iya, itu catatan Cina abad ke-5. Ke-5 Masehi. Ya, jauh. Alun dokek dia abad Minang kini yang Pagaruyung yang Datuk Parpati yang Sebatang tu lah Kudian tu. Kudian tu terlepas dari kini kan bila dibangunnya Candi Muara Takus tu kan alun jauh le. Tidak ada kepastian baru kan tidak ada sampai kini. Hanya asumsi-asumsi kan, asumsi-asumsi. Itu tidak ada kesepakatan ahli tentang, tapi itu memang lama lah itu. Sama lah dengan kehadiran Islam lah gitu. Nah, ketika Islam masuk ke Kampar, jadi Islam pertama masuk itu di Kampar. Selain singgah di Pasai, di Aceh, terus belayar orang di Selat Melaka, masuk ke Sungai Kampar, sampai belayar. Karena dulu kan Sungai Kampar kan bisa layar dalamnya. Kabarnya itu pelabuhan. Di Muara Mahat itu pelabuhan yang paling godang. Selain di Kuok itu kan. Jadi sahabat Nabi yang berdakwah ke Nusantara itu yang singgah di Pasai, terus ke Selat Melaka, sebagian masuk ke Sungai Kampar sampai ke Kuok. Nah, itu berdakwah di Kampar ini. Itulah yang kuburan sahabat yang dipercaya oleh orang Kuok di sini itu. Cuma itu kan perlu penelitian lanjut. Tapi itu enggak mustahil. Sebab masuk akal sekali. Jadi kan ada juga ada prasasti di Barus. Ya, katanya ada di situ. Nah, itu diragukan. Buya Hamka pun meragukan di situ. Ya, yang apa itu sebab mengikuti jalur pelayaran di pantai barat Sumatera itu sampai ke Padang itu gelombangnya luar biasa.
Jadi yang enak dilayari ini mulai di Pasai di Aceh tu. Masuk ke Selat Melaka tu lautnya kalau tondang tu, ndak ada golong godang dari samudra le kan. Nah situ, ya, dia singgah karena pusat peradaban tu ada di Kampar. Para sahabat ni berdakwah di situ. Nah itulah yang berkubur di Kuk kini. Sahabat, siapa sahabat itu tu perlu penelitian, dan apa benar itu kuburan sahabat tu kan tentu perlu penelitian yang lebih kan. Itu kan cerita-cerita masyarakat. Jadi kalau kita kaitkan pula dengan Pak Prof kan patanglah berkunjung juga ke sebuah makam ya. dengan rombongan. Jadi itu dikenal dengan Syekh Burhanuddin. Beliau diakui memang oleh para pakar sejarah bahwa beliau itulah yang ikut juga mengembangkan agama, khususnya di Riau Daratan. Dan memang dulu pernah melalui Aceh kan. Dari Aceh sampai ke Riau itu konon itu juga melalui pesisir. Dan dulu di Kuntu itu juga merupakan pelabuhan godang itu. Jadi kalau kini kan sudah tidak nampak. Nah, itu kan itu, abad 12 itu kan ada 12 Masehi itu kan belakangan tiba itu. Berarti jauh sesudah kelahiran Nabi ya Prof. Jauh. Itu di masa sahabat lah sampai Islam ke Kampar. Dek ada pertemuan dulu di zaman kuno, ajarannya salah tauhid juga. Lah kelop barang tu. Jadi tak payah sahabat tu menebarkan Islam. Nyala ada pondasi. Tanah suburnya lah tersedia untuk Islam tu. Maka itulah berbondong-bondong masyarakat ni masuk Islam sejak itu. Ya, ditambah lagi dengan abad 12 datang Syekh Burhanuddin di Kampar di Kuntu. Itu itu menuiti jalan menuhun lah tibonya dong. Dan memang katanya itu memang aliran yang dibawa oleh Tuan Syekh itu memang untuk aliran Ahlussunnah wal Jamaah ya Prof. Terbukti dengan kitab fikih beliau itu yang Fathul Wahhab itu ya. Jadi itu Syekh Burhanuddin Kuntu itu. Itu beda dengan Kuntunya, ada dua Syekh Burhanuddin diulakan seorang. Itu beda Priaman dulu orang mengira sama. Tapi itu dua tokoh. Itu Syekh Burhanuddin Ulakan tu belakang lain abad 3 tu sahabat kemudian tu. Jadi jauh jaraknya. Jadi karakter orang Kampar itu sampai diberi julukan, Kampar secara umum itu diberi julukan Serambi Mekah itu. Karakternya seperti apa? Prof, Jadi itu kan lah paham tadi tu. Kalau ada Ka'bah di Mekah orang tawaf situ. Di Muara Takut sudah lama juga orang tawaf di situ. Nah itulah itu yang pertama. Yang kedua, setelah masuk Islam, dan Islam tersebar di Kampar, orang tu memang menjadikan agama itu sebagai pedoman hidup, masuk ke dalam kehidupannya. Tak cenderung orang lain tu dah. Kalau di Jawa banyak orang yang mengaku Islam tapi tidak semayang. Jadi begitu masyarakat Kampar mengamalkan Islam, sebansik-bansiknya orang semayang tak tinggal. Saya bongak-bongak orang bisa jadi imam. Jadi kemanapun baik katanya pastilah orang awak tu disuruh jadi imam tu. Itu. Nah itulah karakternya orang Kampar tu. Makanya dia dibaiklah galaunya Serambi Mekah, walaupun di Mekah tu banyak orang Abu Jahal. Jadi dulu tu Prof kan, yang bergalau Cina kini berakademik sampai ke S3 doktor. Tidak pula ada yang bergelar anugerah profesor. Tetapi kehidupan beragama masa itu tuh hebat ya Prof di kampung-kampung lah gitu kan. Artinya
orang-orang yang labarajau agama aja kan mereka tuh nampak sekali karismatiknya Iya, iya. waktu itu ya. Iya. Sehingga mereka-mereka yang baru taman SD, udah mereka menyeberlah ke beberapa daerah untuk menuntut ilmu, pulang tuh betul-betul menjadi ustadz, dan menjadi panutan. Kalau Iya. kini macam mana pandangan Pak Prot? Ketika kini memang lah banyak yang bergaul tinggi, lah banyak guru-guru besar gitu. Bidang agama pula le Prof. Bagaimana perbandingan dek Prof kini itu? Kalau awak kini kan nggak tinggal di kampung kan. Iya, iya, iya. Kalau buya-buya awak dulu tuh memang Iya. mengayomi masyarakat, Iya. bergaul masyarakat dan jadi panutan bagi masyarakat. Iya, iya. Jadi dan memang suluh lah bagi masyarakat. Iya, Kalau ini kini enggak, kini kena perubahan nilai di awak tu. Sedangkan nenek mamak dulu, nenek mamak tu kan bergaul datuk. Iya. Datuk tu dari datuk. Iya. Dan itulah yang asalnya dari kedatuan itu. Iya. Jadi panggil datuk. Datuk tu dalam bahasa Sanskerta artinya mulia, orang yang mulia. Iya. Dalam bahasa agama dulu di Muaratakus itu Iya. datuk tu orang yang memiliki ilmu dan kearifan. Iya, iya. Jadi yang diangkat datuk tu yang punya ilmu dan kearifan. Iya. Itulah datuk. Maka datuk nenek mamak negeri atau mamak Iya. kampung yang bergaul datuk-datuk Iya. tu Iya. itu berwibawa. Memang dipilih orang nan Iya. berilmu dan arif, Iya. kearifannya, memiliki kearifan. Sehingga yang berwibawa. Iya. Ditambah dek malin. Iya. Malin ko yang buya baik buya Iya, tadi. iya. Jadi Iya. nenek mamak ko susunan struktur masyarakat awak itu ada datuk, mamak, ada malin, Iya. ada dubalang. Iya. Nah, itu mamak ko yang datuk kepala kesukuan tu Iya, sebetulnya Iya. kedudukannya sebagai raja. Iya, iya. Karena di kedatuan ada sistem kerajaan, dia apa namanya sistem konfederasi Iya. konfederasi. Iya, konfederasi. Konfederasi. Jadi lingkaran mamak-mamak Iya. tadi. Iya. Dan situlah yang mengatur pemerintahan. Cuma dek pengaruh masuknya Hindu Buddha di Nusantara, ada juga pengaruh. Iya. Jadi yang mamak-mamak datuk-datuk tadi yang kena masuknya ilmu-ilmu kesaktiannya. Iya, iya, iya. Ilmu-ilmu kesaktian itu yang diangkat menjadi datuk itu yang sakti dulu. Iya. Jadi kalau nya datuk itu pasti saktinya. Iya. Saktinya orang. Iya. Datuk Palimo Sati. Sati itu dari sakti. Iya. Jadi setiap persukuan tuh Prof, jadi ada tadi 3 macam ya. Ada malinnya, ada ulu balangnya, ada mamanya ya. Jadi itu sampai kini masih ada tuh Prof? Masih ada, masih ada ya. tuh. Jadi tiga tali sepilin. Iya. Ya itulah nama itu apa. Dubalang tu untuk menjaga negeri. Iya. Kalau nan malin untuk menyuluh anak Iya, kemanakan. Iya. Dan mamak tadi Iya, iya. yang itu kepalanya yang mengatur pemerintahan. Ya, itu strukturnya masyarakat awal itu. Jadi paling masyarakat Kampar tu pandai berdoa. Setidak-tidaknya doa kunut. Iya. Kalau terpaksonya disuruh yang baca doa kan di selamatan ya paling tidaknya baca doa kunut. Kunut aja ya. Iya. Itulah karakter masyarakat Kampar sehingga bergaul lah Kampar tu Serambi Moka. Iya. Baik Prof, mungkin di penghujung dialog kita lah ya. Mungkin bagi Prof itu ada semacam konsep lah ya. Paling tidak dalam pikiran itu macam mana caranya kita bisa melestarikan ya kan. Ya struktur yang tadi itu bahasa Kampar itu betul-betul sebagai Serambi Mekahnya Provinsi Riau. Dengan cara apa kira-kira itu Pak Prof? Ya dulu lah mau sabut jo Iya. apa. Ya harus kita lestarikan kearifan lokal kok Nah itu. dengan menghidupkan kembali
adat istiadat awak Iya. dulu. Iya. Kini di Sumatera Barat kembali diduitkan balik dah. Iya. Lah nenek mamak tu lah berfungsi balik. Iya. Ke awak kau bukan tak berfungsi, cuma ya masyarakat masih memandang sebelah mata kan. Iya. Kapan ya boleh nenek mamak tu dipilih di anak keponakan, kadang-kadang ya asal pilih aja. Iya. Dan keluarga den kau apa apa tu tak peduli dulu di siapa dan banyak ilmunya dan arifnya, itulah yang dipilih sehingga nenek mamak tu beribawanya dan jadi panutan dia anak keponakannya. Ada aturan-aturan pergaulan kayaknya di air balik bulan bayak dia di jalangnya menjalang mamak nomo. Kini ndak ada tradisi itu dah, sehingga apa kau nenek mamak tu ya ndak ada lah antara ada dan ndak ada je. Ada aturan-aturan pergaulan di masyarakat awak antara mamak jo keponakan, antara apa je orang lembaga, orang sembon apa namanya Sumondo, orang Sumondo dan mamak itu ada tata cara pergaulannya. Kini enggak. Ada bahasa basi, ada pantang. Kalau ibarat sawah tu ada pematangnya ya, Prof. Seng berjalan baganding jo bini awak. Itulah apa jo nyonya orang. Awak punya bininya orang. Itulah apa halusnya kan. Apa budaya awak ndak boleh menampakkan hal-hal yang namanya runca, boleh bercawik kan. Boleh yang porno. Menampakkan aurat lah itu pantang menurut awak tu. Kini mamak semondo menonton sama-sama entah apa ditonton goyang-goyang. Ndak ada lah macam sawah lah hilang pematang. Ada pematang lah melalui. Jadi itu mungkin yang perlu penyadaran balik ya, Prof, ya, bagi revitalisasi. Revitalisasi artinya seluruh kampung-kampung yang ada di negara awak itu balik. Prof, ya. Kearifan lokal tadi nenek mamak kita pertahankan, tapi nenek mamak dan diangkat itu betul-betul nenek mamak yang karismatik lah bahasa ya, Prof, ya. Yang betul-betul menjadi panutan ya, Prof, ya. Kalau sudah begitu berasa ya kan bisa pula menogakkan 3 tungku sejarangan tadi secara arif ya, Prof. Tentu keinginan kita untuk membalikkan membangkit batang terandam tadi dan menggairahkan balik bahasa Kampar itu sebagai Serambi Mekah itu mungkin bisa kita wujudkan balik ya, Prof, ya. Ya, makasih ya, Prof, ya. Mudah-mudahan ada je manfaat ya, Prof, ya. Terutama bagi masyarakat awak di kampungnya kan. Bahasa kita perlulah menegakkan adat istiadat, kearifan lokal ya, Prof, ya. Mudah-mudahan besok bisa pula kita sambunglah bincang-bincang kita ya, Prof, ya. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.